Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 KPS 5A akan mempresentasikan analisis saham subsektor basic material atau SMAN. Saya Zahra Putri Hanan. Saya Puji Listianti. Saya Sherly Damayanti. Lingkup pembahasan pertama ada profil perusahaan, kedua analisis makroekonomi, ketiga analisis industri, keempat analisis laporan keuangan, dan yang kelima ada analisis teknikal. Selanjutnya, profil perusahaan akan dijelaskan oleh teman saya, Sherly Damayanti. Baik, terima kasih Zahra. Di sini saya akan membahas sedikit tentang profil perusahaan beberapa emiten dari basic material semen. Oke, next. Di sini yang pertama ada dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau kita singkat kode sahamnya ini INTP. PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di sektor industri semen. Perusahaan dengan kode saham INTP ini memiliki unit bidang usaha yang terdiri dari pabrikasi hingga penjualan semen dan beton siap pakai serta tambang agregat dan teras. INTP berdiri sejak tahun 1985 yang berasal dari penggabungan sebanyak 6 perusahaan dengan 8 pabrik semen meliputi PT Perkasa Indonesia Semen Enterprise, PT Perkasa Inti Abadi Indonesia Semen Enterprise, PT Perkasa Agung Utama Indonesia Semen Enterprise, PT Perkasa Indah Indonesia Semen Putih Enterprise, dan PT Perkasa Abadi Mulia Indonesia Semen Enterprise. Dan saat ini INTP memiliki 13 pabrik yang berada di beberapa wilayah Indonesia seperti Bogor, Cirebon, dan Kalimantan Selatan. Saham INTP pertama kali diperdagangkan di bursa saham melalui penawaran pasar perdana di tahun 1989. Kepemilikan saham INTP saat ini dipegang oleh Birchwood Omnia Limited England sebesar 51% saham dan saham sebesar 48% kepemilikan dipegang oleh publik, di mana kapitalisasi pasar saham INTP ini mencapai 48,87 triliun rupiah. Boleh di next. Oke, di sini ada produk-produk dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada produk semen portlat komposit 3 roda, ada juga semen putih, ada juga semen sumur minyak 3 roda, dan masih banyak lagi produk-produk semen dari PT ini. Boleh di next. Dan kita masuk kepada emiten yang kedua, yaitu PT Semen Indonesia Tbk, atau kita sebut kode sahamnya ini SMGR. SMGR ini dikeluarkan PT Semen Indonesia Tbk yang dulunya diresmikan oleh Presiden Soekarno. Perusahaan ini sudah beroperasi sejak tahun 1957 dan bernama PT Semen Gresik hingga akhirnya berubah nama karena cakupan bisnisnya sekarang menjadi lebih besar. Dan saat ini PT Semen Indonesia menjadi induk PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, dan Tanglong Semen. Dikatakan sebagai produsen semen terbesar di Indonesia. Bahkan unit usahanya ada yang dikhususkan untuk keluar Indonesia dengan memiliki pasar asing yang juga menjanjikan. PT Semen Indonesia Persero Tbk merupakan strategic holding company yang memayungi anak usaha di bidang produsen semen, dan jasa di seluruh Indonesia. Sebagai BUMN, porsi saham PT Semen Indonesia ini 51,01% itu milik pemerintah Republik Indonesia dan 48,99% itu milik publik. Boleh di next.
Dan ini ada produk-produk dari PT Semen Indonesia. Di sini ada dari produk residensial, komersil, sampai beton juga ada, sampai dengan jasa dan layanan lainnya yang masih banyak lagi dari PT Semen Indonesia ini. Boleh di next. Dan sekarang ini kita masuk pada emiten yang terakhir, yaitu PT Semen Batu Raja Tbk atau kode sahamnya ini kita sebut SMBR. Pada saat didirikan, yaitu pada tanggal 14 November 1974, perusahaan ini lahir dengan nama PT Semen Batu Raja Persero dengan kepemilikan saham sebesar 45% dimiliki oleh PT Semen Gresik dan PT Semen Padang sebesar 55%. Lalu 5 tahun kemudian pada tanggal 9 November 1979, perusahaan ini berubah status dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN menjadi Persero dengan komposisi saham sebesar 88% dimiliki oleh Pemerintahan Republik Indonesia, PT Semen Padang sebesar 7%, dan PT Semen Gresik sebesar 5%. Lalu beberapa tahun kemudian, yaitu tepatnya pada tahun 1991, saham perseroan diambil alih secara penuh oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, perseroan terus mengalami perkembangan sehingga pada tanggal 14 Maret tahun 2013, PT Semen Batu Raja Persero mengalami perubahan status menjadi perseroan terbuka dan berubah nama menjadi PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Boleh di next. Nah, ini ada produk-produk dari PT Semen Batu Raja Tbk, ada semen Portland Composite sampai dengan Ordinary Portland Semen OPC tipe 5. Oke, boleh di next. Selanjutnya, analisis fundamental akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Selanjutnya, yang kedua ini kita membahas tentang analisis fundamental. Di dalamnya itu ada analisis makroekonomi, analisis industri, dan analisis laporan keuangan. Kita masuk ke dalam analisis makroekonomi. Di sini bisa dilihat berdasarkan PDB atas dasar harga konstan, sebagian besar sektor lapangan usaha, 12 dari 17 sektor di Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2020. Hanya 5 sektor lapangan usaha yang masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor informasi dan komunikasi, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, sektor jasa keuangan dan asuransi, serta sektor real estate. Untuk lihat lebih jelasnya, bisa dilihat dari tabel di sini ya. Kemudian di sini ada PDB per kapita dan GNI per kapita tahun 2018 sampai tahun 2020. Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar 2,1% dengan pendapatan per kapita sebesar 56,9 juta rupiah, atau dalam US dollar itu 3.911,7 US dollar. Akibat pandemi COVID-19, pendapatan per kapita menurun sehingga Indonesia turun kelas menjadi negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income. Kondisi serupa terjadi pada pendapatan per kapita jika menggunakan indikator GNI per kapita dari Bank Dunia yang menurun di tahun 2020. Dapat dilihat pada tabel bahwa GNI mengalami penurunan pada 2019 sebesar 4.050, kemudian turun pada tahun 2020 menjadi 3.870. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sherly. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis industri. Boleh next. Begini ada perkembangan investasi sektor industri. Jadi perkembangan realisasi investasi sektor industri sekunder ini berdasarkan grafik, yaitu realisasi penanaman modal dalam negerinya atau PMDN-nya dari tahun 2010 sampai dengan 2020 secara umum. Di sini terlihat
fluktuatif dan relatif meningkat. Tapi di sisi lain, investasi PMA atau penanaman modal asing secara umum juga terlihat fluktuatif dan cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2010. Boleh di next? Dan di sini juga ada gambar grafik ya teman-teman mengenai perkembangan investasi sektor industri juga. Dilihat dari subsektornya nih pada grafik ini dapat diketahui bahwa investasi pada kuartal kedua tahun 2020 disumbangkan oleh industri listrik, gas, air dengan nilai mencapai 30,5 triliun rupiah. Kemudian diikuti oleh industri transportasi, gudang dan telekomunikasi dengan nilai sebesar 27 triliun rupiah. Oke, boleh next. Untuk analisis laporan keuangan akan dijelaskan oleh Bu Listianti. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan dari ketiga perusahaan yang sudah tadi dijelaskan oleh Zahra dan Sherly. Boleh di next? Analisis rasio keuangan yang pertama itu adalah analisis rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi seluruh hutang jangka pendeknya. Di sini terdapat current ratio dan quick ratio. Nah, dalam hasil analisis current ratio pada tahun 2020, masing-masing perusahaan adalah 2,92 kali untuk INTP, 1,33 kali untuk SMBR, dan 1,35 kali untuk SMGR. Dapat diartikan pada setiap Rp1 hutang perusahaan INTP pada tahun 2020 dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp2,92, perusahaan SMBR sebesar Rp1,33, dan perusahaan SMGR sebesar Rp1,35. Maka likuiditas perusahaan yang paling baik menurut current ratio adalah perusahaan INTP karena memiliki jumlah penjamin yang paling besar. Kemudian dalam analisa quick ratio pada tahun 2020 dalam tabel di sini bisa dilihat untuk perusahaan INTP, SMBR dan SMGR berturut-turut adalah 2,48 kali, 1,04 kali, dan 0,96 kali. Maka dapat diartikan setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh aktiva pada tahun 2020 masing-masing sebesar Rp2,48 untuk INTP, Rp1,04 untuk SMBR, dan Rp0,96 untuk SMGR. Dari hasil quick ratio di atas dapat disimpulkan perusahaan INTP memiliki likuiditas paling baik karena memiliki jumlah penjamin yang paling besar. Boleh di next. Kemudian analisis rasio yang kedua yaitu adalah analisis rasio solvabilitas. Rasio ini memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang jika perusahaan dilikuidasi. Rasio solvabilitas yang saya gunakan di sini ada dua, yaitu debt to asset ratio atau disingkat menjadi DAR, dan yang kedua ada debt to equity ratio atau disingkat menjadi DER. Dalam debt to asset ratio, jika diperhatikan, pada tahun 2020 terlihat bahwa analisa DAR perusahaan INTP, SMBR, dan SMGR berturut-turut adalah 19%, 41%, dan 54%. Artinya, pada perusahaan INTP, 19% dana yang dibutuhkan perusahaan berasal dari kreditor. Sedangkan pada perusahaan SMBR, 41% dana yang dibutuhkan perusahaan berasal dari kreditor. Dan pada perusahaan SMGR,
54% dana yang dibutuhkan perusahaan berasal dari kreditor. Maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dana yang berasal dari kreditor terendah adalah perusahaan INTP. Terlihat adanya keberhasilan perusahaan INTP dalam melakukan efisiensi usahanya dibandingkan dengan perusahaan lain. Selanjutnya untuk analisis debt to equity ratio, dari hasil analisa DER di sini diketahui bahwa pada tahun 2020 total debt equity ratio perusahaan INTP, SMBR, dan SMGR berturut-turut sebesar 23%, 68%, dan 119%. Artinya, perusahaan INTP lebih baik dibandingkan dengan kedua perusahaan lainnya karena memiliki debt to equity ratio paling kecil. Sedangkan pada kedua perusahaan lainnya yaitu SMGR dan SMBR kemungkinan terjadi penurunan modal atau peningkatan hutang yang menyebabkan debt to equity rasionya menjadi lebih besar. Boleh di next? Oke. Kemudian selanjutnya ada analisis rasio rentabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba. Rasio ini biasanya menjadi patokan terhadap keberlangsungan bisnis. Rasio rentabilitas yang saya gunakan di sini ada profit margin, gross profit margin, ROI atau ROI, dan kemudian ada ROE. Untuk profit margin, mohon maaf saya ulangi, untuk nilai profit margin ketiga perusahaan di sini ada profit margin INTP sebesar 12%, SMBR sebesar 1%, dan SMGR sebesar 7%. Artinya, dari total penjualan tahun 2020, perusahaan INTP berhasil memperoleh laba bersih sebesar 12% atau mampu menekan HPP sebesar 82% dari total penjualan. Menekan HPP sebesar 88% dari total penjualan. Sedangkan SMBR hanya berhasil memperoleh laba bersih sebesar 1% dari total penjualan. Dan perusahaan SMGR berhasil memperoleh laba bersih sebesar 7%. Maka, di antara ketiga perusahaan ini, yang paling baik dalam meminimalkan beban perusahaannya adalah perusahaan INTP. Kemudian, rasio yang kedua dari rasio rentabilitas ada gross profit margin. Diketahui nilai gross profit margin INTP sebesar 36%, SMBR sebesar 42%, dan SMGR sebesar 33%. Artinya, dari total penjualan tahun 2020, perusahaan INTP berhasil memperoleh laba kotor sebesar 36% atau mampu menekan HPP sebesar 64% dari total penjualan. Sedangkan SMBR berhasil memperoleh laba kotor sebesar 42% dan mampu menekan HPP sebesar 58%. Dan perusahaan SMGR berhasil memperoleh laba kotor sebesar 33%. Maka di antara ketiga perusahaan ini, yang paling baik dalam melakukan efisiensi penjualannya adalah perusahaan SMBR. Kemudian untuk rasio yang ketiga, yaitu ROI atau Return on Investment. Semakin besar ROI, maka semakin bagus perusahaan tersebut dari segi profitabilitas. ROI yang semakin besar, berarti perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dari investasinya. Pada tahun 2020, ROI perusahaan INTP sebesar 6,61%, perusahaan SMBR sebesar 0,19%, sedangkan perusahaan SMGR sebesar 3,43%. Terlihat bahwa ROI terbesar ada pada perusahaan INTP, maka dapat diartikan kemampuan perusahaan INTP dalam mengembalikan investasinya menjadi laba adalah yang paling baik di antara perusahaan lainnya. Kemudian untuk
rasio yang terakhir yaitu ROE, jika diperhatikan pada tahun 2020, di sini terlihat bahwa analisa ROE perusahaan ENTP, SMBR, dan SMGR berturut-turut adalah 8,15%, 0,32%, dan 7,89%. Artinya, INTP mampu meraih laba bersih sebesar 8,15% dari total modal yang dimiliki perusahaan. Sedangkan SMBR mampu meraih laba bersih sebesar 0,32% dari total modal yang dimiliki perusahaan. Dan SMGR mampu meraih laba bersih sebesar 7,89% dari total modal yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi ROE, semakin optimal perusahaan dalam memanfaatkan ekuitas untuk meraih laba. Maka dari analisis ROE diperoleh perusahaan INTP yang adalah yang paling optimal dalam memanfaatkan ekuitas untuk meraih laba. Boleh di next. Selanjutnya, di sini ada rasio aktivitas. Nah, analisis rasio ini akan melihat tingkat aktivitas aktiva pada beberapa aset tingkat kegiatan tertentu. Nah, rasio aktivitas yang saya analisis di sini ada perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, dan perputaran total aktiva. Yang pertama, untuk tingkat perputaran piutang perusahaan INTP, SMBR, dan SMGR pada tahun 2020 secara berturut-turut ini sebesar 5,49 kali, 3,82 kali, dan 6,09 kali. Berdasarkan rata-rata industri untuk perputaran piutang yang dikemukakan oleh Kasmir adalah 15 kali. Maka dapat dikatakan bahwa tahun 2020 penagihan piutang ketiga perusahaan dianggap tidak berhasil karena perputaran piutangnya sangat kecil dan masih kurang dari rata-rata industri yang sudah ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan ketiga perusahaan, maka yang perputaran piutang yang dianggap berhasil adalah perusahaan SMGR karena memiliki rasio perputaran piutang yang paling besar di antara kedua perusahaan yang lainnya. Kemudian untuk tingkat perputaran persediaan, ketiga perusahaan ini yaitu INTP, SMBR, dan SMGR pada tahun 2020 berturut-turut adalah 4,97 kali, 4,01 kali, dan 5,18 kali. Di antara ketiga perusahaan ini, tingkat perputaran persediaan yang paling baik adalah SMGR, karena memiliki perputaran persediaan yang paling besar. Hal ini menunjukkan manajemen persediaan yang dilakukan sudah efektif. Perusahaan SMGR relatif lebih cepat mengkonversi persediaannya menjadi penjualan. Kemudian rasio yang ketiga yaitu perputaran aktiva tetap. Tingkat perputaran aktiva tetap pada perusahaan INTP, SMBR, dan SMGR pada tahun 2020 berturut-turut adalah sebesar 0,99 kali, 0,41 kali, dan 0,63 kali. Di antara ketiga perusahaan ini, tingkat perputaran aset tetap yang paling baik adalah INTP, karena memiliki perputaran aset tetap yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan INTP lebih efisien dalam menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian pada perputaran total aktiva, rasio lebih tinggi ini lebih diinginkan karena menunjukkan perusahaan lebih efisien dalam mengelola asetnya. Nah, sebaliknya, rasio yang lebih rendah menggarisbawahi operasi yang kurang efisien dalam menghasilkan pendapatan. Tingkat perputaran total aktiva pada perusahaan INTP, SMBR, dan SMGR pada tahun 2020 berturut-turut adalah 0,52 kali, 0,3 kali, dan 0,45 kali. Di antara ketiga perusahaan, tingkat perputaran total aktiva yang paling baik adalah INTP karena memiliki perputaran total aktiva paling besar. Hal ini berarti INTP lebih efisien dalam mengelola asetnya. Boleh di next. Baik, selanjutnya akan ada penjelasan analisis teknikal yang akan dijelaskan oleh Zahra. Silakan Zahra. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis teknikal. Analisis teknikal ini
ada menggunakan expected return saham dan risiko saham, kemudian juga melihat grafik tren saham. Di sini ada data harian harga harian saham PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk atau dengan kode saham INTP pada periode Oktober sampai November 2021. Dari hasil data di bawah ini dapat kita ketahui return dari saham, lalu kita dapatkan IR. Berdasarkan perhitungan, maka diperoleh expected return saham INTP pada bulan Oktober sampai November 2021 sebesar 0,17% dengan risiko saham 2,66%. Selanjutnya, berdasarkan harga harian saham PT Semen Indonesia, Tbk atau SMGR, periode Oktober sampai November 2021, artinya expected return saham SMGR pada bulan Oktober sampai November 2021 sebesar 0,06% dengan resiko saham 2,63%. Selanjutnya, berdasarkan harga harian saham PT Semen Baturaja Persero Tbk dengan kode saham SMBR periode Oktober sampai November 2021, dari hasil perhitungan kita mendapatkan expected return saham SMBR pada bulan Oktober sampai November 2021 sebesar minus 0,22% dengan resiko sahamnya 3,06%. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat kita ketahui saham yang layak menjadi prioritas untuk dibeli. Jika dilihat dari sisi yang paling menguntungkan adalah saham INTP dengan tingkat return 0,17%, paling besar dibanding saham SMGR dan SMBR dengan risiko INTP 2,66%, lebih besar sedikit 0,03%, dengan saham SMGR dan saham SMBR kurang layak dibeli karena expected return-nya minus dan resikonya tinggi. Maka kesimpulannya urutan rekomendasi sahamnya itu pertama ada INTP, kedua SMBR, dan yang terakhir itu ada SMGR. Selanjutnya grafik tren saham INTP. Kita bisa lihat di sini berdasarkan grafik harga saham INTP, maka dapat kita lihat bahwa selama bulan November sampai Desember 2021, harga saham cenderung mengalami fluktuasi atau naik turun harga yang cukup sering, atau mengalami tren sideways. Sehingga kemungkinan harga saham INTP akan dapat turun kembali pada waktu yang akan datang. Selanjutnya ada grafik tren saham SMGR. Berdasarkan grafik harga saham SMGR dapat kita lihat bahwa selama bulan November sampai akhir Desember 2021, harga saham mengalami kenaikan pada awal November, itu disebut dengan bullish. Pada tanggal 7 November saham mengalami pergerakan harga semakin lama semakin rendah atau mengalami tren bearish. Ini dapat kita lihat ya, semakin lama semakin rendah. Selanjutnya ada grafik tren saham SMBR menggunakan moving average. Ini harga di atas moving average dinamakan tren bullish. Kemudian di akhir November, harga di bawah moving average atau disebut dengan tren bearish trend. Grafik saham SMBR di 23 November sampai akhir Desember 2021 sedang mengalami fase downtrend atau penurunan. Selanjutnya, untuk rekomendasi saham akan dijelaskan oleh Puji. Baik, selanjutnya untuk dari secara keseluruhan dari hasil analisis fundamental dan teknikal, kami merekomendasikan saham yang dapat dijadikan prioritas untuk dibeli. Yang pertama adalah saham INTP, kemudian yang kedua ada saham SMGR, dan yang ketiga saham SMBR. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.